Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya sumber dari segala sumber, pokok dari segala pokok, sentral dari segala sentralnya, inti dari segala inti, gerak hidup berkembangnya Tarekat Siddiqiyah Indonesia ini dari satu hadis. Dari satu hadis. Satu hadis ini pokok dari segala pokok, sumber dari segala sumber, sentral dari segala sentral, inti dari segala intinya, tumbuh, hidup, berkembangnya Tarekat Siddiqiyah Indonesia. Hadisnya bunyinya begini: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi, man azama maulidi, siapa mengagungkan hari lahirku, man azama maulidi, siapa mengagungkan hari lahirku. Apakah yang mengagungkan itu perorangan? Apakah jamaah? Apakah masyarakat? Apakah bangsa? Apakah negara mengagungkan hari lahirku? Hadis ini lintas perorangan, lintas suku, lintas bangsa, lintas agama, lintas negara. Jadi man azama maulid ini siapa saja. Kuntu adalah aku,
syafi'an memberikan syafaat lahu kepadanya, kepada perorangan saya beri syafaat, kepada jamaah saya beri syafaat, kepada masyarakat saya beri syafaat, kepada suku-suku bangsa saya beri syafaat, kepada bangsa saya beri syafaat, kepada negara pun saya beri syafaat kalau mereka itu mengagungkan hari lahirku. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaumal qiyamati, saya beri syafaat pada hari kiamat. Kiamat itu satu kalimat tersusun dari suku dua kalimat qiyam. Satu dari kata qiyam berdiri, dua dari kata mata mati. Jadi kiamat itu satu kata kiamat, tapi dari suku dua kata. Satu suku kata qiyam berdiri mati, mata maknanya mati. Apakah matinya perorangan? Apakah matinya jamaah? Apakah matinya suku bangsa? Apakah matinya bangsa? Apakah matinya negara? Jadi mati kiamat sughra, kiamat besar. Kiamat sughra, kiamat matinya perorangan. Kiamat besar, kiamat matinya jamaah, kabeh mati. Suku kata mati, suku bangsa mati, bangsa mati, negara mati. Iku kiamat kubra. Dan kiamat paling kubra, paling besar, musnahnya alam semesta. Jadi ada kiamat sughra, ada kiamat kubra, ada kiamat kubranya kubra. Waman dan siapa anfaqo menginfakkan, mensodakohkan, mentasarrufkan dirhaman, satu dirham uang perak. Dirham itu uang perak. Beratnya 25 gram setali perak. Fi maulidi, di dalam mengagungkan
hari lahirku. Faka'an nama, maka seakan-akan anfaqo jabalan, mensodakohkan, mentasarrufkan jabalan satu gunung min dzahabin dari emas fi sabilillah dalam perang sabilillah, dalam perang menuju jalan Allah, menuju jalan ridho Allah. Inilah sebenarnya satu hadis ini mencakup perorangan, mencakup jamaah, mencakup suku-suku bangsa, masyarakat, suku bangsa, negara. Makanya doanya tadi mesti doa sholawat. Sholli ala Muhammadin, sholli ala ruhi Muhammadin, sholli wa sallim ala sirri Muhammadin, yang dituju syafi'an lahu yaumal qiyamah. Inilah yang perlu diapalkan satu hadis ini, difahami satu hadis ini, diamalkan menurut kemampuan masing-masing. Diapalkan, dimengerti maknanya, diamalkan. Karena ini sumber dari segala sumber, pokok dari segala pokok, inti dari segala intinya, gerak hidup Tarekat Siddiqiyah Indonesia. Jadi adanya santunan nasional, adanya rumah syukur layak huni untuk Sumpah Pemuda, rumah syukur layak huni untuk mensyukuri lagu kebangsaan Indonesia, rumah syukur layak huni mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia, rumah syukur layak huni mensyukuri lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya itu bersumber dari satu hadis ini. Jadi dari hadis ini saya pergunakan, saya amalkan, saya hafadkan, saya mengerti, saya menginsafi untuk gerak hidupnya Tarekat Siddiqiyah Indonesia. Ini supaya dipahami sungguh-sungguh. Ini sumbernya.
hadis tersebut dikomentari oleh sahabat Abi Bakar Siddiq, dikomentari oleh sahabat Umar ibnul Khattab, dikomentari oleh sahabat Utsman bin Affan, dikomentari oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Semua yang komentar itu komentarnya ahli surga. Abu Bakar Siddiq ahli surga, Umar bin Khattab ahli surga, Utsman bin Affan ahli surga, Ali bin Abi Thalib ahli surga. Semuanya itu ahli surga. Dari manakah mereka-mereka yang masih belum wafat kok disebut ahli surga? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah, Abu Bakar Siddiq fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Padahal Rasul bersabda itu sebelum wafat. Apa kita tidak percaya kepada sabda Rasulullah? Bagaimana hebatnya satu hadis ini. Makanya saya apalkan hadis ini. Hadis ini saya temukan, hadis ini saya temukan di kitab Madarajus Su'ud. Madarajus Su'ud itu susunannya Syekh Imam Nawawi Banten. Kitab Maulidin Nabi Madarajus Su'ud. Kitab Madarajus Su'ud itu dari mana silsilahnya? Kitab Madarajus Su'ud itu silsilahnya dari kitab Maulid Berjanji. Maulid Berjanji. Itu sumbernya. Siapa yang mengarang kitab Maulid Berjanji itu? Yang mengarang cucunya, keturunan dari Nabi Muhammad yang ketujuh, yang nyusun kitab itu, kitab Berjanji. Namanya siapa? Namanya Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim. Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul Karim. Munggah-munggah mana sampai Sayyid Rasul, negerinya Berjanji.
berjanji. Negerinya berjanji. Maka kitab itu dimunasabahkan, namanya kitab Maulid berjanji. Berjanji itu tempat lahirnya Sayyid Rasul. Itu silsilahnya Sayyid Ja'far. Berjanji itu di mana? Berjanji itu nama wilayah di negaranya Irak, wilayahnya namanya berjanji. Provinsi Kurdistan. Provinsi. Jadi kotanya namanya Bazanji, negerinya namanya Irak, provinsinya namanya Kurdistan, ibu kotanya Baghdad. Itu yang mengarang. Jadi namanya Maulid berjanji itu, Maulid berjanji itu disebut berjanji karena nenek moyangnya Ja'far, Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim itu lahirnya di Kabupaten Berjanji, Provinsi Kurdistan, negara Irak. Negara Irak itu ibu kotanya Baghdad. Itu silsilahnya, hadis ini sampai ke situ. Dan Sayyid Ja'far bin Hasan itu mulai kapan nyusun kitab Maulid berjanji?